Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear dua variabel sesuai dengan request kalian ya. Oke, kita langsung lihat untuk contoh soalnya. Di sini ada 3 contoh soal. Kita akan tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut. Ingat lagi, jadi himpunan penyelesaian ya, menentukan himpunan penyelesaian atau bahasa lainnya kita singkat dengan HP atau ada juga yang menyebutnya dengan solusi. Nah, itu artinya adalah nilai-nilai X yang memenuhi untuk sistem persamaan linear dua variabel tersebut. Ada 3 metode yang bisa kalian gunakan. Yang pertama adalah metode substitusi ya. Kalian bisa gunakan metode substitusi. Kemudian kalian bisa gunakan metode eliminasi atau menggunakan metode gabungan antara substitusi eliminasi atau eliminasi substitusi ya. Oke, kita langsung lihat untuk contoh soal yang pertama. Contoh yang pertama di sini diberikan suatu sistem persamaan linear dua variabel 5x dikurang 4y sama dengan 10, kemudian 2x dikurang 3y sama dengan 13. Nah, berapakah himpunan penyelesaiannya? HP-nya gitu ya. Nah, kita bisa gunakan metode gabungan, lebih gampang, yaitu gunakan metode eliminasi dulu. Jadi, kita gunakan metode eliminasi 5x dikurang 4y sama dengan 10. Yang kedua, 2x dikurang 3y sama dengan 13. Nah, di sini metode eliminasi itu artinya adalah kita menghilangkan salah satu variabel yang kita inginkan. Apakah ingin menghilangkan X atau menghilangkan Y? Boleh, bebas ya, terserah. Yang penting salah satunya harus hilang. Nah, di sini misalkan saya ingin menghilangkan variabel X. Untuk menghilangkan variabel X ini, angka atau koefisien X-nya harus sama. Nah, ini kan koefisien X-nya belum sama ya. Ini koefisiennya 5, yang di bawah koefisiennya 2. Kita harus samakan dulu. Untuk menyamakannya, kita buat faktor pengalinya. Jadi, kita buat ya faktor pengalinya di sini, kita kali berapa. Nah, gampangnya kalau ini 5, ini 2, faktor pengalinya kita tinggal balikan saja. 2, 5. Nah, seperti itu. Baru kita kalikan. 2 ini kita kalikan ke 5x. 4 dikurang 4y kurang 10. Oke, kita kalikan ya. 2 kali 5x. Kalian fokusnya di persamaan yang di atas. 2 kali 5x itu adalah 10x. 2 dikurang 4y itu adalah min 8y. Sama dengan 10 kali 2, 20. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke persamaan linear yang di bawahnya kita kali 5. 5 kali 2x, 10x dikurang 5 kali 3y itu adalah 15y sama dengan 5 kali 13. 5 kali 13 berapa? 65 ya. Oke, 65. Nah, sekarang baru kita eliminasi. Nah, untuk eliminasi itu artinya bukan kita kurangkan ya, bukan. Dia bisa dikurang, bisa jadi dia ditambah. Karena tujuan kita mengeliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel tadi. Jadi, triknya itu adalah kalau tandanya sama. Nah, kalau tandanya sama, itu dia kita kurangkan ya. Tapi kalau tandanya berbeda, maksudnya tanda dari koefisien yang maksudnya tanda dari variabel yang koefisiennya sudah sama ya. Di sini kan yang sudah sama itu kan adalah X. Jadi yang kita lihat adalah tanda untuk X-nya tadi. Nah, kita lihat di sini kan positif 10X. Di sini juga positif 10X. Artinya kan sama-sama positif ya tandanya. Karena dia sama-sama positif, artinya kan tandanya sama. Kalau sama berarti kita kurangkan. Nah, kenapa dikurang? Karena tandanya sama, yaitu sama-sama positif. Kalau dia sama-sama negatif, juga dikurangkan. Kecuali tandanya beda ya. Satunya positif, satunya negatif. Nah, itu harus kita tambahkan untuk menghilangkan variabel tersebut. Oke. Kemudian kita sudah tahu ini kita kurangkan 10x ini udah langsung habis ya. Nah, sekarang kita tinggal kurangkan. Hati-hati ketika mengurangkan bilangan yang dalam tanda negatif ya. Karena biasanya kita sering keliru ketika mengurangkan bilangan negatif. Jadi, kita keluarkan dulu. Yang ingin kita kurangkan itu adalah min 8y yang dikurangkan dengan min 15y, ya kan? Nah, ini ada tanda yang dekatan, negatif ketemu negatif,
positif ya. Jadi bentuknya akan menjadi min 8Y ditambahkan dengan 15Y. Nah, ini karena dia sudah sama-sama memuat variabel Y, kita bisa langsung jumlahkan angkanya di depan. Min 8, kita tambahkan dengan 15, hasilnya berapa? Tuh, 7Y. Jadi kita dapatkan 7Y. Nah, ini untuk menghindari kekeliruan ya ketika menjumlahkan bilangan negatif, bulat negatif maksudnya. Oke, sekarang kita kurangkan lagi. 20 kita kurangkan dengan 65. Berapakah 20 yang dikurangkan dengan 65? 20 dikurang 65 itu hasilnya adalah 45 ya. Ya, 45. Maka kita dapatkan nilai Y-nya itu adalah 45 per 7. Oke, kita dapatkan nilai Y-nya adalah 45 per 7. Tidak usah kalian bagi ya, karena 45 kalau kita bagi 7 itu hasilnya pasti merupakan bilangan desimal kan, atau bisa juga dirubah dalam bentuk pecahan campuran. Biarkan saja dalam bentuk pecahan biasa seperti ini karena kita ingin menemukan nilai X-nya, ya kan? Oke, sekarang kita sudah dapatkan nilai Y tadi. Oke, kita sudah dapatkan nilai Y-nya. Nah, sekarang kita tinggal tentukan nilai X-nya. Cara menentukan nilai X-nya, kalian gunakan metode substitusi. Nah, jadi ini kita gunakan metode eliminasi ya, yang pertama tadi. Yang kedua, kita bisa gunakan metode substitusi. Nah, oke, kita gunakan metode substitusi. Caranya adalah kalian pilih dari salah satu sistem persamaan linear dua variabel yang diketahui tadi. Boleh yang pertama, atau boleh yang kedua, terserah. Saran saya, pilihlah yang angkanya paling kecil ya, atau koefisien X dan Y-nya paling kecil. Tujuannya adalah untuk mempermudah operasi kita. Oke, saya pilih yang kedua ya. Jadi kita tulis dulu persamaannya, 2X dikurang 3Y sama dengan 13. Nah, sekarang kita masukkan nilai Y yang sudah kita dapatkan. Oke, kita tulis ya, 2X kita kurangkan dengan 3 kali. Nah, Y-nya masukkan 45 per 7. Ya, 45 per 7 ya, kita masukkan 45 per 7 sama dengan 13. 2X dikurangkan dengan, nah kalian tinggal kalikan saja, 3 dikali 45 itu hasilnya adalah 135 per 7 sama dengan 13. Oke, berikutnya kita cari lagi 2X. Jadi kita tinggalkan 2X-nya sendirian di sini ya. Jadi 2X akan sama dengan tulis dulu 13-nya. 13. Nah, min 135 per 7 ini kita pindah ruaskan. Karena dia negatif jadi positif ya, ditambah 135 per 7. Maka 2X akan sama dengan, nah ini kebetulan kita dapat nilai Y-nya bukan dalam bentuk bilangan bulat ya, yaitu dalam bentuk pecahan. Nah, oke, jadi mungkin operasinya agak sedikit gampang-gampang susah. Yang penting kalian harus ingat ya bagaimana cara menjumlahkan pecahan dengan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Nah, ini 13 kita tambahkan dengan 135 per 7. Caranya kalian tinggal kali silang ke sini. 7 kali 13 itu hasilnya adalah 91 ya. Oke, 91 kita tambahkan dengan 135 tadi, kemudian kita bagi 7. Oke, kita dapatkan 2X akan sama dengan, nah ini kita jumlahkan saja, 91 kalau kita tambahkan dengan 135, coba ya, 135 tambah 91, 6, 12, 226. 226 per 7. Maka untuk menentukan nilai X saja, dia akan sama dengan 226 per 7. Kita bagi per 2 ya. Nah, jadi 226 per 7 per 2. Nah, gitu. Nah, cara membaginya lagi. Oke, kita buat ya cara membaginya lagi. 226 per 7 kita bagi 2, itu kan artinya akan sama dengan 226 per 7 kita kalikan. Nah, yang kedua kan kita balikan. Ini kan 2 per 1, kita balikan 1 per 2. Nah, 226 kan bisa kita bagi 2 ya. Hasilnya adalah 113 per 7. Nah, jadi kita dapatkan nilai X-nya itu akan sama dengan 113 per 7. Nah, ini hasilnya.
Nah, kalian jangan ragu ya melihat angka atau nilai X dan Y-nya dalam bentuk pecahan. Nah, kadang kita karena terbiasa dengan nilai X dan Y yang selalu bulat, yang misalnya 2, 3, 4 gitu ya. Seringkali ketika kita menemukan jawaban dalam bentuk pecahan, kita sering merasa ragu. Nah, cara mengecek apakah jawaban kita benar atau tidak, nilai X dan Y itu kita substitusikan lagi ke persamaan tersebut. Oke, kita cek ya apakah jawaban kita tadi benar atau tidak. Oke, ini saya hapus dulu ya. Sorry. Oke. Misalkan saya ingin masukkan ke persamaan yang pertama. Boleh ya, terserah ya, 1, 2 boleh. Oke, misalkan sini ada 2X dikurangkan dengan 3Y sama dengan 13. Oke, kita masukkan ya nilai X-nya. X-nya di sini 113/7 dikurang 3, Y-nya di sini adalah 45/7. Oke, kita buktikan ya, kira-kira dia memenuhi tidak untuk persamaan yang ini. Kita kalikan 2 kali 113, 226/7. Kita kurangkan dengan 3 kali 45, itu adalah 135/7. Sama dengan 13. Oke, kita kurangkan. Kita coba kurangkan ya. 226 dikurangkan dengan 135. Oke, 6, 1. 2 kurang 3 tidak bisa, pinjam 1. 12 kurang 3, 9. Oke, 91 ya betul, 91/7 sama dengan, apakah betul 91? Kalau kita bagi 7 hasilnya 13, betul ya, 13 dia akan sama dengan 13. Nah betul, jadi jawaban yang kita dapatkan itu benar. Jadi Y yang kita dapatkan adalah X-nya ya, X-nya adalah 113/7, Y-nya adalah 45/7. Kalau kita tuliskan HP-nya, jadi HP yang untuk soal pertama HP-nya itu adalah di X 113/7 dan Y-nya 45/7 karena sudah kita buktikan dia memenuhi. Kalau kalian ingin lebih yakin lagi, boleh ya dicek masukkan ke persamaan yang pertama, pasti dia akan memenuhi. Nah, bagaimana sahabat excellent? Sangat gampang sekali ya cara menentukan sistem, maksudnya menentukan himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear dua variabel. Oke, sekarang kita lanjut lagi soal yang kedua. Oke, baik, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Nah, ini ada diberikan dua buah persamaan linear ya, dua variabel. Oke, kita tentukan ya. Kita cari himpunan penyelesaiannya dengan menggunakan metode gabungan. Kita mulai dengan metode eliminasi. 2X ditambah 3Y sama dengan 13. Yang kedua, 5X dikurang 3Y sama dengan 22. Oke, kita gunakan metode eliminasi. Nah, sebenarnya kan kita bebas ya kalau metode eliminasi. Boleh menghilangkan X, boleh juga ingin menghilangkan variabel Y, ya kan? Tetapi kalian harus jeli juga melihat soalnya. Jika di antara variabel tersebut ada koefisien yang sudah sama, berarti kan kita bisa langsung pilih variabel tersebut ya untuk kita hilangkan. Kalian perhatikan, di sini 3Y, ini juga 3Y kan? Berarti kan udah sama. Maksudnya koefisiennya kan sudah sama, jadi kita udah tahu, berarti kita langsung aja hilangkan variabel Y-nya karena angka di depannya sudah sama atau koefisiennya sudah sama. Nah, masalahnya di sini apakah kita kurangkan atau kita tambahkan, ya kan? Kalian lihat dulu tandanya di sini, ini adalah positif 3Y. Sedangkan di sini negatif 3Y. Nah, tandanya beda ya, satu positif, satunya negatif. Kalau tandanya beda, berarti kita harus jumlahkan. Nah, itu maksudnya. Jadi eliminasi bukan berarti harus dikurangkan ya. Eliminasi artinya menghilangkan salah satu variabelnya. Oke, sekarang karena ini koefisiennya sudah sama, jadi kalau 3Y kita tambahkan dengan negatif 3Y ini udah pasti dia akan habis. Nah, sekarang kita tinggal operasikan untuk yang lainnya. 2X tambah 5X, hasilnya berapa? 7X. Kemudian 13 tambah 22, 35 ya. Maka X saja sama dengan 35, kita bagi dengan 7. Maka X sama dengan 8. Bukan 8 ya, 5 ya. 35 bagi 7, hasilnya adalah 5. Oke, gitu kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 5. Nah, sekarang kita gunakan metode substitusi. Masukkan nilai X yang sudah kita dapatkan ke salah satu persamaan linear tersebut. Mau yang pertama boleh, yang kedua boleh. Jadi kalian pilih saja yang angkanya paling kecil lah, karena untuk mempermudah operasi kita ya. Nah, saya pilih yang pertama saja, 2X ditambah 3Y sama dengan 13.
Oke, kita masukkan nilai X-nya 2 kali 5 ditambah 3Y sama dengan 13. 2 kali 5, 10 ya. Kita tambahkan dengan 3Y sama dengan 13. Kemudian 3Y saja. Nah, jadi kita tinggalkan 3Y-nya sendirian di sebelah kiri ya, karena kita ingin menentukan nilai Y-nya kan. Jadi 13 kita tulis dulu. 10 kita pindah ruas karena Y-nya ingin sendirian nih sebelah kirinya. Jadi 10 kita pindah ruas karena dia positif, pindah ruas negatif ya, min 10. Jadi 3Y akan sama dengan 3. Maka Y saja yaitu 3/3. Jadi 3 bagi 3 itu adalah 1 ya. 3/3 hasilnya adalah 1, sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaiannya itu adalah di X sama dengan 5 dan Y-nya adalah 1. Nah, kita bisa mengecek apakah himpunan penyelesaian kita dapatkan ini benar atau tidak dengan mensubstitusikan nilai X dan Y yang kita dapatkan ke persamaan tersebut. Nah, boleh pilih misalkan ke persamaan yang pertama tadi ya, 2X ditambah 3Y sama dengan 13. Kita masukkan 2, X-nya 5, kemudian Y-nya 1. Oke, 2 kali 5 10 ditambah 3 kali 1 3, 10 tambah 3 13. Nah, sama ya. Nah, artinya dia memenuhi. Oke, sekarang kita coba lagi untuk yang kedua. 5X kurang 3Y sama dengan 22. Kita ganti X-nya 2 dikurang 3, Y-nya tadi kita dapatnya X-nya 5 ya, bukan 2. 5 kali 5 kurang 3 kali 1. Oke. 5 kali 5 25. Kita kurang 3. Betul tidak? Hasilnya 22. Nah, betul ya. Nah, jadi jawaban kita sudah pasti benar. Jadi nilai X untuk sistem persamaan linear 2 variabel untuk soal nomor 2 tadi ada di X sama dengan 5 dan Y sama dengan 1. Nah, nilai X dan nilai Y itu memenuhi untuk sistem persamaan linear ini. Nah, bagaimana sahabat excellent? Sangat gampang sekali ya. Yang penting kalian tahu konsepnya atau langkah yang harus kalian lakukan. Nah, yang penting yang di sini ya. Karena mungkin di antara kalian menganggap kalau metode eliminasi adalah harus selalu dikurangkan. Tidak ya. Kadang kita kurangkan, kadang kita jumlahkan. Oke sahabat excellent, semoga bermanfaat, semoga bisa membantu untuk soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ya, kalian bisa coba-coba cari di kertas buramnya yang mendapatkan nilai X dan nilai Y-nya. Kalian bisa langsung komen di kolom komentar di bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.